Ini adalah monster perempuan yang paling seksi. Dengan wajah yang lembut, lekuk tubuh yang sempurna. Dia mendekati seorang pria berotot. Mata yang mempesona. Setan perempuan berbisik dalam telinga lelaki prajurit. Dengan harapan dia akan bantunya beranak. Wajah cantik ini membuat prajurit lelaki itu jatuh cinta. Pedang di tangannya seperti hati yang juga berdetak. Benar-benar mencair. Meskipun tubuhnya sedang bergairah, tetapi mimpi buruk masih ada di dalamnya. Nama prajurit lelaki kita adalah Beowulf. Lahir dengan kekuatan gaib. Mencari nafkah dengan membunuh monster. Monster yang jahat juga bukan musuhnya. Kemenangannya juga diketahui oleh semua orang. Pada suatu malam, Raja mengadakan pesta dengan para prajurit. Saat semua sedang bersenang-senang dan berdansa, anjing penjaga gerbang tiba-tiba sadari suatu. Ada ledakan yang keras. Pintu telah dihancurkan. Semua api dipadam. Satu monster jelek muncul. Dengan kekuatan yang tidak terbatas. Itu sudah bunuh semua prajurit. Gadis berteriak dengan takut. Teriak itu membuat monster jadi gila. Itu pakai tangan jepit kepala gadis itu seperti pukul lalat. Buat kepala gadis itu pecah jadi potong demi potong. Pesta sekarang jadi pembantaian. Segalanya menjadi kacau. Monster bunuh orang dengan mata yang berwarna merah. Tidak ada siapapun yang bisa menghentikannya. Saat ini, sang raja memegang pedang suci yang berdiri di depannya. Bunuh sayalah. Baru berhenti ngomong, monster itu menjadi gila. Itu tidak berhenti berteriak. Tampaknya telah dipanggil oleh sesuatu. Kemudian tiba-tiba berubah menjadi api biru dan pergi. Untuk membunuh monster ini, sang raja sudah cari bantuan dari Beowulf. Atas sarannya, semua orang mulai letakkan perangkap. Beowulf mau rayu monster ke dalam istana, lalu kelilinginya. Pada malam itu, para prajurit ada satu pesta yang senang di istana. Dengan tanpa ketakutan. Kemudian suara dari pintu yang memecah suasananya. Satu prajurit keluar untuk memeriksa. Tiba-tiba pintunya dipecahkan. Dan prajurit itu lagi terbang jauh. Api tiba-tiba jadi biru. Monster itu lagi muncul. Para prajurit lagi menyerang. Tetapi pelanggar biasa ini tidak bisa melawannya. Tahu kekuatan yang tidak terbatas dari monster. Beowulf tidak bisa tahan lagi. Dia tunggu kesempatan untuk melompat pada tubuh monster. Kedua belah pihak saling bertarung. Monster itu memegang tangan Beowulf. Keduanya gunakan semua kekuatan biar lawan. Beowulf menemukan kelemahan monster itu. Jadi dia mulai menyerang dari belakang. Dia mulai pukul telinganya. Serangan dari Beowulf buat monster itu terluka keras. Tubuhnya semakin kecil. Saat mau melarikan diri, Beowulf lagi pegangnya. Dia menggunakan rantai besi untuk pegang lengannya. Tampilan monster itu penuh ketakutan. Dia bertanya Beowulf benar-benar siapa. Beowulf berteriak pada wajahnya. Saya Beowulf. Lalunya dia menutup pintu buat lengan monster itu dipecahkan. Monster itu lemah dan kembali ke gua. Nyebut nama Beowulf buat ibunya dan mati. Pada suatu malam adanya satu tangan membelai wajahnya. Membuatnya bangun. Wanita di depannya ada penampilan ratu. Dia ingin Beowulf bantunya melahirkan seanak. Beowulf belum bisa mengatakan apa-apa. Ratu yang cantik berubah menjadi monster. Sampai Beowulf bangun. Yaitulah mimpi buruk. Sebelum dia bisa pulih, ada suara di belakangnya. Menurut gadis ini, hal yang mengerikan sudah terjadi. Semua anak buah Beowulf sudah digantung di tiang dan mati. Untuk selidiki jelas semuanya, Beowulf ketemu dengan raja. Raja berkata, mungkin ibu monster itu adalah pembunuh. Beowulf sangat marah. Bersumpah bahwa akan membalaskan dendam buat anak buahnya. Dia mengambil tanduk naga emas yang dikasih oleh raja. Diri sendiri ke gua monster. Di sini ada banyak perhiasan emas dan perak. Tubuh monster yang dibunuh oleh Beowulf diletakkan di atas alas batu. Tiba-tiba, adanya sesuatu jatuh dalam kolam air di belakang. Beowulf lagi mendekati. Satu monster perempuan yang muncul dari permukaan air. Dia berkata, monster yang dibunuh adalah anak punya dia dan raja. Beowulf hanya setuju dengan dia lahirkan seanak. Dan tinggalkan tanduk naga emas seperti perjanjian. Jadi semua harta di sini milikinya. Apalagi dia akan jadi raja terkuat dunia ini. Beowulf jadi kagum. Ini bukan kesepakatan bagus. Dengan perintah yang sangat pesona ini, Beowulf setuju cepat sekali. Kemudian itu, dia kembali ke istana dan lemparkan kepala monster. Dan berbohong sudah membunuh monster perempuan itu.
Raja tanya dia tentang tanduk emas. Rasanya Beowulf berkata bohongan begitu. Raja juga tidak mau tanya apa lagi. Dia memberikan senyum bahaya. Raja masuk dalam istana dan mengumumkan, atur tahta dan ratu buat Beowulf. Ini membuat semua orang sangat terkejut. Tapi Raja sangat senang dan nyaman. Lalunya, di depan mata yang dahsyat punya semua orang, Raja lompat dari dinding. Dengan demikian Beowulf jadi raja. Tahun-tahun berikutnya, janji dari Beowulf dengan monster perempuan telah terjadi. Dia memimpin pasukan yang tak terkalahkan. Jadi raja yang terhebat di tempat ini. Tapi kekuasaan dan kemuliaan tidak membawa kegembiraan bagi Beowulf. Tapi semua itu kekosongan. Suatu hari, satu anak buah telah menemukan tanduk naga di rawa. Dengan marah Beowulf lemparkan itu ke lantai. Emangnya pembalasan telah datang. Malam itu, satu naga raksasa menyerang desa. Menyebabkan banyak penduduk mati. Pemandangan ini sangat mirip dengan waktu dulu. Akhirnya, Beowulf sudah mengerti mengapa sang raja lagi lakukan begitu. Beowulf tentukan akan selesaikan semuanya. Tahun-tahun yang berikutnya, Beowulf lagi jatuh ke dalam mimpi yang menghantui. Dan maju ke tempat tinggal monster. Dia lemparkan tanduk emas kepada monster perempuan untuk tukar keselamatan. Tapi dia menolak. Naga raksasa muncul di belakangnya. Meludah api kepada Beowulf. Sangat beruntung, Beowulf bisa melarikan diri. Naga itu melebarkan sayap dan terbang ke desa. Sangat cepat, Beowulf menunggang kuda dan mengejar. Menyaksikan naga itu menyakiti orang yang tidak nyambung. Beowulf sudah hitung waktu yang tepat. Melompat dari jembatan dan jatuh tepat di punggung naga. Naga terbang ke istana dan nyerang ratu. Beowulf mengayunkan tali dan menusukkan pedang ke punggungnya. Menebas satu tembakan panjang. Naga hilang keseimbangan. Keduanya pelan-pelan jatuh. Pada saat bahaya, naga lemparkan Beowulf ke belakangnya. Lalunya lagi meludah api kepada keluarga Beowulf. Pada titik yang penting, Beowulf sudah sadari kelemahannya. Dia menggunakan pedang ke dalam tubuhnya untuk menyelamatkan keluarganya. Tetapi pedangnya terlalu pendek tidak nyampai ke hatinya. Mau bunuh naga itu, dia harus pecahkan lengannya. Mengambil kesempatan untuk mengayunkan tubuh. Mendapatkan hatinya. Tiba-tiba menerobeknya. Beowulf dengan naga jatuh ke laut. Di tepi laut naga itu secara bertahap mewujud. Itu adalah putra Beowulf. Mau menjaga putranya. Tetapi dia lagi tersapu oleh ombak. Tampilan Beowulf basah dan tertidur pada tiduran 1000 tahun. Satu pahlawan telah jatuh. Tapi mengapa monster perempuan sudah lahirkan monster buat raja? Tapi dengan Beowulf lagi lahirkan satu naga. Film kita sudah habis. 影片到此结束。